frasa yang terakhir ini ya, mau dipakai ngajar, ini karena memang identitas beliau adalah seorang pengajar, tetapi sayangnya tidak menunjukkan seorang yang mendidik atau sebagai pendidik. Kemudian secara keseluruhan, yang nemu celananya jangan lupa dikembalikan ya, mau dipakai ngajar. Memang secara eksplisit penggunaan bahasa beliau ini tidak menunjukkan yang namanya kebencian, tetapi secara implisit itu jelas, apalagi dikaitkan dengan data yang pertama tadi. Ya, jadi di sini maksud beliau bahwa bersama saya Dr. Fernandes Arung. Kali ini saya ingin mengomentari penggunaan bahasa Profesor Dr. Karnawijaya MN di waktu yang lalu sehubungan dengan kasus pengeroyokan Ade Armando. Saya tidak fokus ke persoalan pengeroyokan Ade Armando. Kalau untuk hal itu, satu hal yang jelas dari saya bahwa itu adalah perilaku binatang ya. Anda tahu kalau binatang itu ya seperti itulah perilakunya ya. Nah, kemudian untuk Profesor Dr. Randus Karnawijaya MN ini yang merupakan salah satu guru besar MIPA di Universitas Gadjah Mada yang sempat belakangan ini dinyatakan sebagai seseorang yang mengujarkan kebencian secara khusus kepada Ade Armando. Nah, mari kita melihat ya, apa yang sebetulnya diujarkan atau bahasa yang bagaimana yang disampaikan oleh Profesor Karnawijaya ini ya. Nah, yang pertama kita melihat gambar ini ya. Ini tampaknya akun Facebook. Nah, di sini beliau menunjukkan sebuah gambar ya. Nah, kalau untuk gambar ini saya kurang tahu pasti apakah beliau sendiri yang mengkonstruksi atau menyusun gambar ini ataukah dari orang lain. Tetapi di sini akan saya fokuskan kepada penggunaan bahasanya ya. Jadi di atas gambar ini tertulis satu persatu dicicil massa. Nah, ini bermakna bahwa setelah Ade Armando yang dikeroyok oleh massa pada saat demonstrasi 11 April kemarin, itu akan menyusul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang berikutnya. Harapan dari Karnawijaya ini bahwa 7 orang berikutnya juga ini ya sama seperti Ade Armando, begitu maksudnya ya. Nah, kemudian pertanyaannya mungkin apakah ini merupakan ujaran kebencian? Satu hal yang perlu kita pahami bahwa apa yang keluar dari mulut seseorang itu meluap dari hati. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut dengan language identity. Ya, identitas bahasa. Jadi melalui penggunaan bahasa seseorang itu bisa kita memahami identitas yang sebenarnya. Identitasnya itu baik secara sosial, ya, ekonomi, budaya, bahasa, dan seterusnya. Nah, mengacu pada frasa yang ditulis oleh beliau ini, ya, satu persatu dicicil massa. Ini memang bahasa yang digunakan adalah bahasa konotatif, ya. Jadi maksud dari kata dicicil di sini bukan dalam register perdagangan, ya, jual beli, bukan. Nah, kata dicicil ini mengandung makna setiap orang, 8 orang ini akan mengalami penindasan atau pengeroyokan, ya, atau penghinaan dari massa. Nah, itu maksudnya dicicil. Jadi satu persatu atau tiap-tiap orang yang ada dalam gambar ini itu akan berhadapan dengan massa. Nah, itu maksudnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah benar maksud dari Profesor Karnawijaya ini untuk menunjukkan kebenciannya terhadap ke-8 orang ini?
Nah, di sini sebetulnya bisa sudah dipahami ya, bahwa dengan mengacu pada pemahaman apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati seseorang, lalu kemudian language identity, itu kita bisa memahami bahwa memang apa yang dimaksudkan oleh Profesor Karnawijaya ini memang di dalam hatinya ya, di dalam hatinya itu tidak bisa dipungkiri bahwa dia menyimpan kebencian terhadap orang-orang tertentu secara khusus yang jelas-jelas atau terang-terangan ya, pertama ya terhadap Ade Armando dan juga tentunya ke 7 orang yang lainnya ini. Ini baru 8 orang yang saya tidak tahu kalau orang-orang yang lain lagi. Tetapi kalau dari sisi penggunaan bahasa ini sudah jelas. Nah, apa bukti dari pernyataan saya bahwa memang beliau menyimpan kebencian? Ya, kalau secara semiotis pun juga sudah sangat jelas. Di dalam gambar ini ada tanda kali merah begitu ya. Ini secara semiotis menunjukkan sebuah penekanan yang negatif terhadap objek tertentu. Nah, ini ya secara semiotis. Lalu kemudian secara linguistis kita bisa melihat apa yang dituliskannya atau apa yang dikatakannya atau yang diujarkan seseorang, itu bisa kita lihat. Nah, kemudian yang berikutnya di hari yang sama juga beliau menunjukkan sebuah penggunaan bahasa ya. Di situ beliau menuliskan di akun Facebooknya, yang nemu celananya jangan lupa dikembalikan ya, mau dipakai ngajar. Oke. Nah, ini makna pertama bahwa memang ketika peristiwa pengeroyokan Ade Armando itu beliau juga selain mengalami cedera di bagian kepala, wajah, juga memang sempat pakaian khususnya celana Ade Armando ini terlepas. Nah, sehingga di sini beliau katakan yang nemu celananya. Ya, kenapa yang nemu celananya? Ya karena ketika Ade Armando dibawa oleh polisi, diamankan, ya memang dalam keadaan yang tidak menggunakan celana. Ya, saya tidak bisa melihat persis apakah dengan celana dalam atau bagaimana, tetapi jelasnya tidak menggunakan celana lagi. Entah di mana celananya. Sehingga di sini Profesor Karna menuliskan yang nemu celananya. Jangan lupa dikembalikan ya, mau dipakai ngajar. Frasa yang terakhir ini ya, mau dipakai ngajar. Ini karena memang identitas beliau adalah seorang pengajar. Tetapi sayangnya tidak menunjukkan seorang yang mendidik atau sebagai pendidik. Kemudian secara keseluruhan yang nemu celananya jangan lupa dikembalikan ya, mau dipakai ngajar. Memang secara eksplisit penggunaan bahasa beliau ini tidak menunjukkan yang namanya kebencian, tetapi secara implisit itu jelas, apalagi dikaitkan dengan data yang pertama tadi. Ya, jadi di sini maksud beliau bahwa saya ingin mengatakan bahwa ya pokoknya kapok lah, tahu rasa lah kamu Ade Armando, begini dan begitu. Nah, siapa suruh kamu seperti itu? Akhirnya kamu dikeroyok, masa celanamu hilang dan sebagainya dan sebagainya. Nah, inilah ekspresi kebencian Karnawijaya dengan menuliskan yang nemu celananya jangan lupa dikembalikan, mau dipakai ngajar. Ya, kalau secara denotatif saya ingin mengatakan, oke, kalau saya bisa temukan celananya Ade Armando, Pak Karna ya, apakah Anda ingin menggunakan celana beliau untuk mengajar di kelas? Nah, ini juga saya ingin mengatakan bahwa kebencian itu memang menjadi dasar bagi seseorang untuk menyatakan sikap dan perilaku yang tidak etis lagi begitu. Pokoknya apapun itu akan dikatakannya, dipikirkannya, dilakukannya ya karena memang ada unsur kebencian di dalam jiwa seseorang itu. Nah, kemudian apa kaitannya unsur kebencian di dalam jiwa itu dengan penggunaan bahasa? Ya memang bahwa hubungan antara jiwa manusia dengan bahasa itu sangat erat dan bahkan tidak bisa dipisahkan. Orang ingin mengekspresikan kondisi jiwanya ya dengan penggunaan bahasa baik secara verbal maupun nonverbal. Sehingga
Ini kita bisa pelajari di dalam bidang ilmu yang namanya psikolinguistik. Seperti itu. Nah, kemudian di hari berikutnya, ya keesokan harinya, di akun Facebook beliau juga menuliskan seperti ini. Gara-gara para lambe tura jadi gaduh di mana-mana dan berakhir setengah bugil ditelanjangi massa. Lambe tura, ya lambe itu artinya bibir, tura itu berlebihan. Jadi maksudnya lambe tura di sini berbicara berlebihan. Nah, jadi maksudnya adalah itulah karena berbicara terlalu berlebihan. Nah, berlebihan di sini mungkin saja maksud dari Profesor Karna adalah apa yang telah dilakukan oleh Ade Armando mungkin di media sosialnya, ya selalu mengatakan sesuatu yang bagi beberapa personal atau beberapa kelompok tertentu itu merasa tidak senang begitu, ya. Kenapa? Karena memang ada pikiran-pikiran atau pola pikir yang memang tidak sejalan dengan Ade Armando begitu. Khususnya ya tentu para kadrun kan begitu. Karena memang di media sosial Ade Armando betul-betul secara konsisten, secara terus-menerus menyoroti sikap dan perilaku kadrun ini, ya gitu. Nah, ini memang sudah jelas. Jadi bagaimanapun kita tidak bisa memungkiri, ya, bahwa ini memang termasuk dalam ujaran kebencian gitu. Walaupun belakangan beliau mengatakan permohonan maaf. Nah, tetapi apalah arti maaf ketika benar-benar tidak ada perubahan sikap dan perilaku. Padahal itu yang terpenting, ya Profesor. Itu yang penting. Semua orang itu berdosa begitu. Ya, tidak ada orang yang tidak pernah berbuat pelanggaran dalam hidupnya. Tetapi hal yang terpenting adalah bahwa apakah orang ini mau berubah, memperbaiki sikap dan perilakunya atau tidak. Itu yang paling penting. Nah, saya menulis quote seperti ini. Terkadang kata maaf itu tidak berguna apa-apa jika tidak disertai dengan perubahan sikap dan perilaku yang signifikan. Makanya hari ini maaf, besok bisa lagi maaf, lusa bisa lagi maaf. Apalah artinya kata maaf begitu. Jadi hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda sebagai guru besar Universitas Gadjah Mada di MIPA, fokus sajalah begitu. Fokus kepada apa yang Anda geluti, bidang ilmu Anda, ya. Di MIPA itu fokuslah memperbaiki MIPA, gitu. Jika kita ingin memberikan komentar terhadap sesuatu, ya yang sepantasnya lah, begitu. Dan satu hal yang paling penting bahwa buang jauh-jauh itu yang namanya kebencian. Beda itu ketika saya memarahi seseorang karena dasar saya mengasihinya, dengan kita memarahi seseorang karena kita membencinya. Jadi ketika kita membenci seseorang, lalu kemudian kita ekspresikan melalui penggunaan bahasa, mau pakai bahasa model bagaimanapun, ya, mau yang konotatif, yang denotatif, yang pragmatis, tetap saja dasar, ya, atau sumbernya adalah kebencian. Itu yang tidak baik, itu yang harus dipertimbangkan, Prof. Karna, ya. Kita sama-sama akademisi, tetapi saya tidak setuju kalau memang akademisi yang semestinya mendidik, baik itu lewat sikapnya, ya, perilakunya, dan ekspresinya, termasuk salah satunya melalui bahasa, ya harus menunjukkan didikan, begitu. Jangan lebih condong mempertahankan identitas personal, begitu, ya. Misalkan dalam hal keagamaan, kita lebih mempertahankan itu tanpa menggunakan logika kita, tanpa menggunakan akal kita, atau bahkan hati nurani kita. Ini yang sangat disayangkan. Akhirnya apa? Muncul sikap dan perilaku mabuk agama. Ya, untuk persoalan mabuk agama ini saya kasih istilah religiolkoholik. Jadi istilah ini yang saya maksudkan bahwa sikap dan perilaku keagamaan yang berlebihan, yang tidak melibatkan akal dan logikanya. Akal itu untuk berpikir, logika itu untuk bernalar.
Nah, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara pengajaran-pengajaran keagamaannya dengan tuntutan kehidupan sosial kultur masyarakat. Akhirnya bentrok, nah, gitu. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini benar bahwa memang ini termasuk ujaran kebencian atau bahasa-bahasa yang mengandung unsur kebencian. Namun hal yang terpenting yang ingin saya sampaikan dalam sesi ini bahwa tolonglah sebagai pendidik agar Anda benar-benar bisa menunjukkan sesi Anda sebagai pengajar dan sesi Anda sebagai pendidik gitu. Kalau kita mendidik seseorang itu kita tidak mengajar. Ya, bedakan itu antara mengajar dan mendidik. Nah, sekarang kita coba melihat video beliau tentang permohonan maafnya ya. Pertama saya mohon maaf atas kegaduhan ini ya, terutama yang karena melibatkan Universitas Gadjah Mada ya. Jadi dalam tanda petik mungkin sedikit pencemaran ya, dan kegaduhan di masyarakat ini tentu saja tidak seperti yang kita harapkan. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa kata maaf itu tidak akan berarti apa-apa begitu kalau tidak disertai dengan perubahan sikap dan perilaku ya. Ini penyataan sikap kita itu abstrak ya. Sikap itu abstrak gitu. Nah, makanya coba di perilaku. Perilaku itu action yang teramati. Perbuatan yang teramati itu perilaku. Nah, nyatakan di situ bahwa Anda sudah mengalami perubahan sikap dan perilaku, baik itu dalam pikirannya, perkataannya maupun perbuatannya begitu. Jadi tidak hanya maaf ya, karena besok bisa lagi, apalagi itu ada 7 orang lain lagi itu yang harapan Anda juga bisa mengalami nasib yang sama dengan sama seperti Ade Armando. Ini kan perjalanan pemikiran Anda masih panjang, Prof. Karna. Jadi perlu poin pentingnya tadi bahwa perubahan sikap dan perilaku itu yang sangat penting. Apalagi sekelas Universitas Gadjah Mada itu institusi yang dikenal baik begitu. Dan kemudian bukan hanya persoalan pencemaran nama baik. Jadi lagi-lagi yang ingin saya katakan seperti tadi, poin pentingnya itu yang perlu dipikirkan supaya Anda benar-benar bisa dapat menunjukkan sebagai akademisi yang profesional. Gitu. Tidak ada gunanya kita memiliki ilmu pengetahuan yang wah, tetapi ketika dalam satu dari dikotomi antara mengajar dan mendidik ini kita tidak bisa tunjukkan, aduh, tidak ada gunanya. Tulis di situ persepsinya beda dengan yang ditangkap ya. Karena memang bukan bahasa verbal, komunikasi verbal langsung seperti ini, tetapi bukan bahasa verbal komunikasi langsung seperti ini ya. Itu tadi saya katakan bahwa penggunaan bahasa itu baik secara verbal maupun non verbal ya. Yang verbal itu mencakup langsung maupun tidak langsung, itu verbal ya. Kalau yang non verbal itu mencakup paralinguistik, itu back channel responses ya, seperti gestur, prosodi dan lain sebagainya ya. Itu kalau yang non verbal. Tapi kalau verbal ya entah Anda hanya menulis ya, kemudian apakah ngobrol face to face atau secara langsung, ya verbal begitu. Bergantung ketika Anda menggunakan ujaran bahasa dalam bentuk verbal, nah itu verbal, baik langsung maupun tidak langsung. Nah kemudian tetapi ada pihak lain yang menangkap diksi saya itu, pemilihan kata-katanya itu dengan persepsi yang berbeda. Dan itu yang... Jadi di sini bukan hanya persoalan persepsi orang yang berbeda. Ya memang benar bahwa ketika kita meresponi sebuah ujaran bahasa, itu bisa jadi persepsi orang yang menerimanya itu berbeda-beda atau pemahamannya berbeda-beda sesuai dengan tingkat pengertiannya masing-masing. Tetapi hal yang terpenting di sini adalah bahwa pertanyaan masyarakat, apakah benar Anda mengutarakan semua itu didasarkan pada kebencian, itu yang perlu Anda telisik begitu. Dan kalau untuk saya, dari sisi penggunaan bahasa, sense-nya itu saya pahami bahwa memang ya didasarkan pada ujaran kebencian. Jadi tidak hanya sebagai guyonan, walaupun kemasan penggunaan bahasanya itu dalam bentuk
funny, ya, guyonan, tetapi sumbernya itu ya secara psikologi yang bisa kita pahami dalam keilmuan psikolinguistik gitu. Itu akan bisa terdeteksi, ya, bisa diidentifikasi seperti itu. Nah, itu saya minta maaf untuk itu tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Rektor. Barangkali diksi yang saya ambil itu menyebabkan kegaduhan di luar sana. Nah, semoga ini bisa menjadi pelajaran baik untuk kita semua, secara khusus buat Anda sebagai profesor. Ya, kalau menggunakan bahasa yang seperti itu dicicil satu persatu oleh massa itu, ya sudah bisa jelas maknanya itu. Makna di dalam hati Anda begitu, memang sedang memelihara pare yang pahit, itu kepahitan terhadap orang-orang tertentu. Siapapun kita, kalau kita memelihara yang namanya kepahitan itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Orang yang menyimpan kepahitan atau kebencian terhadap sesamanya itu adalah orang yang sangat sombong. Kenapa? Ya karena dia merasa diri yang paling begitu. Orang lain itu salah. Ketika kita menemukan orang yang berbeda pendapat dengan kita, kitalah yang merasa paling benar. Ya jangan seperti itu. Sehingga ketika kita tidak mendapatkan common ground dengan lawan bicara kita, ya kita tidak bisa mendapatkan persepsinya, sehingga kita memunculkan rasa tidak suka atau sampai rasa kebencian kepada orang. Tidak ada gunanya seperti itu. Itu merusak diri kita sendiri, merusak jiwa kita sendiri. Tidak ada gunanya. Dan harus dipahami, kondisi jiwa itu bisa transfer ke jiwa orang lain. Itu yang menjadi masalah. Nah, makanya memang data-data yang saya miliki terlihat, ya mohon maaf saja, orang terdekat Anda seperti istri Anda, dari penggunaan-penggunaan bahasa yang digunakan pula, ya memang terlihat begitu. Itulah saya katakan tadi, ada transfer sense of language itu yang mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang, transfer, ya karena orang terdekat, ujaran-ujaran bahasa yang sering kita sampaikan dengan orang-orang terdekat kita itu bisa transfer ke jiwanya begitu. Makanya kalau dalam teori kebahasaan itu ada namanya perlocutionary. Jadi bagaimana orang itu berperilaku, bertindak atas pengaruh ujaran yang didengarkan. Makanya ada yang namanya pendidikan. Salah satu cara mendidik dengan menggunakan bahasa itu, kita mengharapkan bahwa peserta didik kita ini mengalami perubahan, mengalami peningkatan. Gitu kan, kita tidak mungkin mau mengajar kimia, bidang ilmu Anda ya, mengajarkan kimia dengan tanpa bahasa. Ingat tadi bahasa itu baik verbal maupun non verbal. Kalau tidak menggunakan bahasa, ya bagaimana orang bisa mengerti? Seperti yang sudah kita simak ya, bahwa penyesalan itu tiada gunanya begitu. Dan penyesalan itu selalu di belakangan kan? Adakah penyesalan yang di depan? Mungkin kebanyakan orang berkata, tidak ada Pak penyesalan yang di depan itu. Oh, saya mau katakan penyesalan di depan itu ada. Yang mana itu? Yang bagaimana? Ya menyesal ketika di tanduk kerbau. Nah, menyesal di depan kerbau. Nah, itu namanya penyesalan di depan. Artinya pada ada memang penyesalan di depan, pasti di belakangan terus. Namun demikian hal itu adalah perilaku manusia yang wajar, ya, meminta maaf. Kenapa ada unsur meminta maaf? Ya karena memang di dalam diri manusia itu ada nilai etik, ada nilai kebaikan begitu, yang selalu membisikkan hati nurani seseorang untuk menimbang-nimbang ini salahkah, benarkah, baikkah, burukkah itu. Nah, kalau tidak cukup disadari bisikan itu, itulah yang membuat kita terus-menerus melakukan pelanggaran etika begitu. Tapi kalau suatu ketika kita mendengarkan bisikan hati nurani yang baik itu tadi, pasti bisa kita berubah. Jadi berubahlah oleh pembaruan budimu begitu, supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau tidak, ya sudah. Apalagi didasarkan pada kemabukan agama, religiokolik, ya. Wah, ini repot ini yang seperti ini. Nah, saya pikir apa yang saya sampaikan ini secara keseluruhan kita bisa pahami bersama bahwa pertama,
Profesor Dr. Randus Karna M.Eng ini memang sudah terlanjur ya menunjukkan identitasnya sebagai orang yang menyimpan kebencian kepada seseorang atau orang-orang lain yang tertentu itu melalui penggunaan bahasanya. Sudah terlanjur kan begitu. Lalu yang kedua, kita memahami bersama bahwa menyimpan kepahitan atau kebencian itu tidak ada gunanya ya. Poin pentingnya ini yang kedua. Tidak ada gunanya, itu akan merusak jiwa kita sendiri, itu akan merusak orang-orang di sekitar kita, ya, orang-orang terdekat kita. Justru orang-orang terdekat kita, orang-orang di sekitar kita, ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak etis, ya justru kita lah yang harus memberikan masukan, ya, sebagai pertimbangan mereka untuk sebuah perubahan. Jangan kita yang jadi kompor, gitu. Ini kan namanya jadi kompor. Orang mengutarakan sesuatu, kita datang sebagai kompor. Oh iya, memang begitu, iya. Pokoknya memang ini akan dicicil satu-satu, itu kan kompor tuh. Dan inilah ekspresi kebencian atau ketidaksenangan kita, ketidaksukaan kita kepada orang-orang begitu. Dan itu tidak baik seperti itu, Prof. Ya. Kemudian yang terakhir bahwa kita pahami apa yang sudah kita ujarkan dan sudah didengar minimal oleh satu orang, satu pendengar, itu tidak akan bisa lagi kita tarik kembali secara serta-merta. Itu harus melalui proses yang namanya common ground. Harus melalui kesepakatan ya. Kalau pihak pendengar merasa bahwa oke lah, kita amankan ini, kita selesaikan dengan baik, ya baik jadinya. Ya, tapi kalau pendengar ini atau pembaca bahasa Anda tidak menerima, apalagi ya akan menjadi sebuah masalah. Ya sama seperti ini, kan begitu. Nah, baik, saya pikir cukup sekian apa yang saya sampaikan. Terima kasih Anda telah menyimak. Salam Pancasila.